Caladium lovers, assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang keladi lagi ya. Sekarang keladi itu sepertinya makin naik daun, makin banyak orang yang minat sama keladi-keladi kita. Dan kebetulan kita di Indonesia ini kaya sekali dengan keladi hias, caladium ya, terutama di hutan Sumatera, hutan Kalimantan, dan ternyata di hutan Sulawesi, Celebes juga banyak keladi hias yang tidak kalah dengan keladi yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang Infinity dan nah ini nih yang sampai sekarang saya tuh keliling-keliling di grup-grup pecinta caladium. Ini belum ada yang tahu nama ID-nya apa. Ada yang bilang Ramla, tapi keladi Ramla tidak seperti ini. Keladi Ramla tuh tidak seperti ini, berbeda. Jadi ini daun tuanya. Daun tuanya tuh seperti ini. Semakin dia tua nanti urat ininya semakin hijau dan semakin menonjol. Sementara keladi Ramla tidak seperti itu. Terus ada yang bilang juga mungkin ini hasil perkawinan antara Infinity dan Ramla. Sudah dinikahkan kali. Infinity dengan, sementara kita sebut dulu dia Palagi ya. Karena waktu saya beli ini, pelapaknya, sellernya bilang ini keladi Palagi. Meskipun kalau kita googling, kita searching, itu keladi Palagi belum ada. Tapi sementara kita pakai ID itu dulu. Oke. Keladi ini kan kemarin pernah satu pot nih, sudah besar daunnya, saya pisahkan jadi seperti ini. Tadinya sebonggol di tengah begini, terus saya pisahkan, saya jadikan 2 pot. Jadi sampai sekarang belum ada daunnya yang besar sekali. Kemarin waktu pertama beli itu ada yang daunnya besar sekali. Kita lihat perbedaannya. Ini keladi Infinity dan ini Palagi. Jelas sekali bedanya kan. Dan Ramla adalah kemiripan antara ini dengan ini. Kalau penonton sekalian siapa tahu ada yang tahu ini ID-nya apa, mohon di komen ya, karena sampai saat ini saya masih sangat penasaran. Keladi Infinity itu kalau semakin tua warna merahnya berkurang. Jadi yang semakin tegas itu hijau. Bukan semakin tegas, dia dipengaruhi oleh warna hijau atau hitam. Jadi tergantung dari lingkungan, suhu, dan juga media tanam. Karena saya lihat punya orang lain ya, keladi Infinity-nya tuh kalau sudah tua ada yang pucat dan ada juga yang hitamnya dominan, ada yang hijaunya dominan. Nah, kalau punya saya ini dia proporsi, hijaunya masih lebih sedikit, merahnya ada, putihnya ada. Mungkin pengaruh media tanam ya. Jadi menurut saya media tanam pada keladi itu berpengaruh pada coraknya. Selain media tanam juga suhu di daerah masing-masing. Setiap daerah itu berbeda suhunya, kelembapannya. Jadi berpengaruh terhadap warna-warna keladi. Bahkan mempengaruhi bentuk juga. Selain itu bonggol juga mempengaruhi. Keladi dengan bonggolan besar biasanya langsung mengeluarkan daun yang besar dan bercorak sempurna, warnanya tegas dan cerah, dan lebih cepat beranak dibandingkan dengan bonggol remaja. Makanya semakin besar bonggol atau umbi, semakin mahal harga keladinya. Ini bonggol utama tadinya nih, dia tuh bonggolnya besar-besar dan ini adalah bonggol-bonggol anakan, bonggol-bonggol kecil. Tapi ini perkembangannya lebih cepat dan ini sepertinya lambat dan memang punya media tanam tuh berbeda. Yang ini beda media tanamnya, ini juga beda. Saya suka eksperimen sih pada keladi. Media tanam kadang saya bedakan untuk satu jenis keladi, saya bedakan media tanamnya. Ternyata media tanam ini kan berat nih, kurang campuran sekamnya. Kalau ini ringan. Dan ini memang 50% menggunakan daun bambu. Media tanamnya menurut saya ini kurang bagus. Jadi akan saya pindahkan ke pot lain, mengganti media tanamnya. Dan satu lagi, media tanam yang hitam ini yang tidak mengandung daun bambu ini coraknya memang banyakkan hijau. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kecil-kecil itu sudah merah. Daun bambu yang sudah kering sangat bagus untuk tanaman, termasuk tanaman hias berdaun. Mikroorganisme yang ada di dalam daun bambu ini dapat menyuburkan tanah. Juga banyak mengandung bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp. Dapat menekan pertumbuhan jamur yang merugikan tanaman, juga membentuk zat antibakteri. Selain dapat mempercepat penguraian bahan-bahan organik, juga meningkatkan jumlah sel akar pada tanaman.
Koleksi saya itu sudah mencapai sekitar 35 jenis kali ya. Cuman ada sebagian yang masih kecil-kecil. Ada juga beberapa yang sudah saya jual. Jadi kurang rimbun dibanding waktu saya bikin video pertama kali ya. Keladi ini akan saya ganti dulu ya. Kita lihat proses penggantiannya. Oh ya, mungkin kalian pernah lihat ada golden pothos di sini digantung yang sudah panjang di sini ya. Sekarang tuh dipindahkan ke situ. Nah, dia tuh merambat. Saya sengaja rambatkan di tiang biar lebih cepat pertumbuhannya. Itu sekilas info, guys. Kalau kehabisan tanah, saya racik media, kokopit, tambah sekam mentah, tambah daun bambu, dan sedikit kohe kambing. Kalau ada batang keladi yang patah, jangan dibuang ya, karena berdasarkan pengalaman saya, batang keladi bisa tumbuh dan mengeluarkan akar. Tapi ini yang anakannya, kurang tahu kalau untuk batang besarnya. Untuk batang yang belum ada akarnya atau yang masih baby, saya tanam pakai media kokopit tambah sekam saja. Pastikan kokopitnya sudah tidak mengandung zat tanin ya. Caranya menghilangkan zat tanin atau mengetes gimana zat tanin itu masih ada atau tidak, kalian bisa lihat di channel-channel YouTube yang lain yang membahas tentang masalah ini. Oh ya, di kesempatan kali ini saya sampaikan permohonan maaf pada semua penonton Obunga Deksa Channel. Saya tidak menjual online. Kalau keladi saya atau tanaman lain ada anakannya, biasanya saya jual offline pada teman-teman yang sekota dengan saya. Karena teman-teman sekota saya pun masih banyak yang antri menunggu saya jualan anakan tanaman saya. Jika kalian ingin keladi-keladi seperti yang saya punya, itu di marketplace banyak kok. Atau kalau enggak, cari aja di pecinta keladi di grup Facebook, itu banyak sekali pelapak-pelapak keladi hias. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian Caladium lovers. Salam satu hobi, saya juga Caladium lovers. Until next video, let's go green!